semuanya, perkenalkan saya Christina Ningtyas. Saya merupakan mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 dan di Unika Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing insight pertama di mata kuliah Konseling Humanistik dan Postmodern. Oke, pertama saya akan sharing insight mengenai mata kuliah Konseling Humanistik, di mana pada pertemuan pertama kami, sebelum mata kuliah ini dimulai, pembelajaran ini dimulai, kami mendengarkan musik kurang lebih 15 menit, mendengarkan musik yang membuat diri kami semangat dalam menjalankan perkuliahan kami. Hal ini merupakan hal baru dan menarik bagi saya karena pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, kami belum pernah melakukan hal seperti ini, yang membuat kami lebih rileks saat menjalani perkuliahan tersebut. Lalu kami mereview kembali pelajaran yang didapat pada semester sebelumnya, yang saya dapat seperti di mata kuliah konseling behavioral dan konseling psikoanalisa yang masih bersangkutan di mata kuliah ini. Namun ada perbedaan tentunya dari cara pembawaan dosen mengenai pembelajarannya dan beberapa pendekatan konseling yang dipakai. Seperti di konseling humanistik ini, kita menggunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu present center, logoterapi, eksistensial, gesalt, nah seperti itu. Sedangkan di konseling behavioral yang didapatkan di semester sebelumnya menggunakan pendekatan CBT, REBT, dan CT. Lalu di konseling psikoanalisa kami menggunakan pendekatan asosiasi bebas. Lalu dijelaskan juga mengenai mata kuliah konseling humanistik ini, di mana kita akan mempelajari tentang meningkatkan kemampuan dan mengenal diri sendiri serta orang lain. Teknik konseling humanistik ini lebih mengeksplorasi dengan memberikan kesempatan kepada konseli untuk menceritakan masalahnya sampai ke akarnya dan diakhiri dengan memberikan solusi. Dalam konseling humanistik ini lebih berfokus ke arah kemanusiaannya, kelebihannya yang dimiliki orang tersebut. Pada konseling humanistik ini lebih memfasilitasi konseli untuk mengeksplor masalahnya dan bersama dengan konselor mencari solusinya. Konseling humanistik ini juga mengajarkan kami sebagai calon konselor untuk tahan pada konseli. Apa yang dimaksud dengan tahan tersebut, yaitu menerima konseli apa adanya, sabar mendengarkan konseli, dan tidak menolak konseli. Lalu saya akan melanjutkan ke mata kuliah berikutnya, yaitu postmodern. Awal pembelajaran ini juga sama seperti sebelumnya, diawali juga dengan mendengarkan musik karena dua mata kuliah ini diajar oleh dosen yang sama. Pada pertemuan pertama ini juga masih sama di pertemuan sebelumnya, kami diberikan gambaran mengenai mata kuliah ini yang masih bersangkutan dengan konseling humanistik sebelumnya. Pada konseling postmodern tentunya mempunyai teknik pendekatan tersendiri juga, di mana kami sebagai konselor lebih berfokus kepada solusi apa yang akan diberikan kepada konseli, dan pelaksanakan konseling ini lebih singkat dibanding konseling humanistik, karena konseling ini langsung kepada inti masalah atau akar masalahnya, dilanjutkan tujuan dari konseling ini dan diberikan solusinya. Selanjutnya kami juga diberikan contoh simulasi konseling postmodern menggunakan pendekatan SVBC, Solution Focus Brief Counseling. Dalam konseling ini seperti sesi tanya jawab dengan konseli dan membuat
konseli lebih terbuka dan mendapatkan apa solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi dalam konseling postmodern ini, konseli lebih memahami apa solusi yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, dan peran konselor di sini membantu untuk lebih menyadarkan diri konselinya. Dalam konseling postmodern ini, sesinya lebih cepat karena mencari solusinya lebih cepat dari konseling humanistik. Lalu saya juga sempat bertanya mengenai teknik atau cara untuk mengasah kemampuan untuk bertanya kepada konseli agar lebih berjalan sesuai alurnya. Lalu dosen tersebut mengatakan bahwa kita harus sering-sering berlatih dan fokus terhadap permasalahan yang konseli alami. Mungkin sekian insight sharing yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan tentunya juga bermanfaat untuk saya agar saya lebih mereview kembali pembelajaran yang sudah diajarkan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.